Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulfa Nabila dengan NIM 444240109. Di sini saya akan menguji ANOVA, RAL, dan MLK menggunakan Excel. Di sini saya mendapatkan data kadar pati dengan berbagai macam faktor perlakuan, yaitu dengan faktor fermentasi dan juga berbagai konsentrasi ragi. Terdapat 3 perlakuan faktor fermentasi, yaitu 12 jam, 24 jam, dan juga 36 jam. Sedangkan konsentrasi ragi ada 4, yaitu 1,25%, 2,50%, 5%, dan 5%. Untuk ulangan atau kelompok itu ada 3, yaitu lanjutnya. Di sini saya akan membacakan soalnya. Berapa kombinasi perlakuan, berapa unit satuan percobaan, lakukan pengacakan dan susun tata letak percobaan secara RL dan RAK, buat tabel ANOVA RL dan RAK, serta buat kesimpulan dari hasil penelitian dengan desain RL dan RAK. Nah, dapat diketahui bahwa faktor A memiliki 3 taraf, dan juga faktor B memiliki 4 taraf, sedangkan kelompok ulangan itu memiliki 3 ulangan. Nah, untuk total kombinasi perlakuan itu tinggal dikalikan saja taraf faktor A dengan taraf faktor B, di mana 3 dikali 4 dan hasilnya 12 kombinasi perlakuan. Nah, pada untuk unit satuan percobaan itu total kombinasi perlakuan dikali ulangan, yang dimana 12 kombinasi perlakuan dikali 3 jumlah kelompok atau ulangan, yang hasilnya 36 satuan percobaan. Ini adalah kombinasi perlakuannya ada A1B1 hingga A3B4, sedangkan ini adalah unit percobaannya ada 36 dari A1B11 hingga A3B4-3. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengacakan pada unit percobaannya. Nah, sebelumnya kita harus mencari angka acak terlebih dahulu untuk mengacak unit percobaannya. Nah, kita tarik datanya sampai ke bawah agar menghasilkan acak. Oke, selanjutnya kita blok untuk menyortir dari untuk membuat urutan dari yang paling kecil hingga ke yang paling besar menggunakan sortir ada di Excel. Itu klik sort and filter dan itu klik custom sortir dan sort by angka acak, cell values, dan ordernya itu dari small to large. Klik OK. Maka dia mulai menyortir dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, karena dia sudah acak ya, kita copy untuk menyimpannya di tata letak. Nah, saya sudah membuat denahnya, jadi tinggal membuat urutannya saja. Ini kita klik aja 2 B2 1. Oke, kita sudah membuat pengacakan untuk unit percobaan RAL. Nah, selanjutnya jika untuk unit pengacakan untuk RAK itu hanya untuk tiap blok-blok kelompoknya saja, tidak perlu keseluruhannya. Kalau misalkan RAL tadi kan itu keseluruhan dari unit yang pertama hingga yang terakhir. Nah, kalau misalkan si RAK ini cuma di bagian blok-bloknya aja, kita buat dulu angka acaknya. Oke, lalu kita juga sortir di blok 2 dari cluster, sort by angka acak, dari small to large. Oke, lagi begitupun di blok 3. Nah, selanjutnya kita buat denahnya. Kita copy aja dari sini. Nah, selanjutnya ketika sudah mengacak, di sini saya sudah mengurutkan denahnya. Ini dari 1, 2, 3, 11. Dan itu kita langsung copy aja unit percobaannya untuk tata letak dari si unit percobaannya ini yang udah jadi acak ini. Nah, copy ke blok sini. RAK dan juga RAL seperti ini. Ini untuk RAK itu hanya dibuat acak di bagian blok-bloknya saja, sedangkan kalau RAL itu buat pengacakan di semua unit percobaannya seperti itu. Nah, lanjut ke mencari menguji tabel ANOVA-nya. Ini saya menguji tabel ANOVA RAL. Nah, di sini kita membuat tabel bantuan dua arah yang dimana isinya tuh di sini kan ada dari faktor A dan juga faktor B. Ini isinya adalah total dari faktor A dan faktor B. Nah, di sini nih lihat di sini untuk mencari totalnya kita hanya perlu menjumlahkan dari ulangan 1, 2 hingga 3 di tiap-tiap data. Misal seperti ini sum
kita data mana yang mau dijumlahkan, lalu enter. Nah seperti ini. Begitu pula di grand total di sini sama, yaitu klik sum, yaitu ini kita teret yang mau dicari, lalu enter. Nah gitu. Nah selanjutnya kita mencari FK-nya. Untuk cari FK menggunakan rumus Sumsky, lalu menggunakan data grand total faktor A dan faktor B ini. Nah selanjutnya dibagi jumlah total unit percobaan. Kita memiliki 36 unit percobaan, maka dibagi 30. Oke, setelah mencari FK, kita masuk mencari DB dari tiap-tiap ininya. Nah, DB pelakuan kita kan punya 12 pelakuan. Untuk rumus DB pelakuan itu adalah jumlah total pelakuan dikurangi 1, yang dimana 12 dikurangi 1. Nah, untuk DB faktor A, itu kita kan faktor A punya 3 taraf, maka DB faktor A itu adalah faktor A dikurangi 1, kita punya 3 dikurangi 1 dengan 2. Sama juga untuk faktor B, kita punya 4 taraf dikurangi 1. Nah, untuk taraf faktor A ini kali B ini adalah faktor interaksi, cukup kalikan faktor A dikali sama DB faktor B. Nah ini adalah hasilnya. Nah selanjutnya untuk DB total untuk DB total itu adalah jumlah unit percobaan itu kita punya 6 dikurangi 1, maka ini adalah hasilnya. Sedangkan untuk DB galat itu adalah DB total dikurangi DB perlakuan. Nah selanjutnya kita mencari JK-nya nih. Untuk JK perlakuan kita menggunakan rumus Sumsky juga. Nah itu kita menggunakan data total dari tiap perlakuan yang di sini. Untuk dibagi, kita punya 3 ulangan, dibagi 3 dikurangi faktor koreksinya. Nah ini, lalu untuk faktor A sama Sumsky kita gunakan grand total faktor A yang ini. Cukup sampai sini saja karena ini kan udah masuk grand total yang lainnya, jadi sampai sini. Nah untuk faktor B kan ada 4, sedangkan ulangannya 3 kali 4 itu adalah 12. Nah 12 dikurangi faktor koreksi. Nah ini lanjut, begitu pula yang para faktor B itu sama saja seperti yang faktor A. Kita gunakan hasil di sini 9 karena taraf faktor A itu ada 3, sedangkan ada 3, jadi tinggal 9 dikurangi faktor koreksinya. Nah selanjutnya untuk JK faktor A dan interaksi faktor B ini hanya cukup mengurangi dari JK perlakuan dikurangi JK faktor A dikurangi JK faktor B. Nah sebelum cari JK galat, kita cari dulu JK totalnya. Untuk JK totalnya itu kita blok untuk semua dari menggunakan rumus Sumsky, lalu kita blok data dari perlakuannya sini, lalu dikurangi faktor koreksi. Nah selanjutnya untuk JK galat itu hanya perlu mengurangi JK total dikurangi JK perlakuan. Hasilnya ini. Oke, selanjutnya kita mencari nilai KT. Mencari nilai KT itu misalkan Sumsky JK-nya dibagi dengan DB-nya. Kalau sudah, kita tariknya. Selanjutnya untuk mencari artikelnya itu hanya perlu KT-nya dibagi KTG. Nah ini sama untuk setiap perlakuan. Nah sedangkan untuk F-tabelnya kita menggunakan rumus Fields. Kita menggunakan rumus Fields, klik persennya, lalu klik DB-nya dan juga galatnya. Nah seperti ini. Nah ini semua dilakukan untuk tiap-tiap perlakuan. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama, hanya saja diganti ke persen yang 5. DB-nya, lalu galatnya. Oke, 5% DB-nya. Nah dari hasil tabel ANOVA ini dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa F hitungnya ini semuanya lebih besar daripada F tabel, yang berarti parameter yang diukur itu sangat berbeda nyata. Selanjutnya masuk ke dalam tabel ANOVA yang RAK. Sebenarnya hampir mirip dengan RAL sebelumnya. Nah hanya saja di bagian DB kelompoknya itu kan ada terdapat 3 kelompok. Nah DB kelompok itu sama dengan total kelompok dikurangi 1, dimana kelompoknya ada 3 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 2.
Nah, perlakuannya itu ada 12 dikurangi 1 itu 11. Faktor A nya itu ada 3 dikurangi 1 2. Faktor B ada 4 dikurangi 1 3. Faktor A dikali faktor B itu interaksi kan, jadi dB faktor A dikali dB faktor B itu hasilnya 6. Galat itu dimana dB total dikurangi dB perlakuan, hasilnya 24. Sedangkan dB total itu adalah semua unit percobaan dikurangi 1. Nah, selanjutnya masuk ke mencari JK. Nah, untuk JK-nya sendiri itu sama saja seperti yang RAL, hanya bedanya itu ada di JK kelompoknya. Kalau untuk RAK itu ada JK kelompoknya. Untuk cari JK kelompoknya itu gampang, sama seperti sebelumnya, Samski. Nah, kita ambil data kelompoknya. Data kelompoknya kan ini 1 2 3 di sini. Nah, dikurang dibagi kan untuk faktor A kan 3 taraf, faktor B itu ada 4 taraf, 4 dikali 3 itu sama dengan 12 dikurangi FK-nya. Nah, baik, selanjutnya kita menghitung KT-nya. Nah, KT-nya itu cukup jika dibagi sama dB-nya. Nah, terus ini berlaku untuk semuanya. Lalu untuk hitungnya itu adalah KT 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 dibagi KTG adalah KT dibagi KTG dibagi Nah, untuk F tabel juga sama aja, masih pakai yang fin, yaitu klik persennya, dB-nya di sama dB galat. Oke. Oke, baik, dapat disimpulkan bahwa tiap di sini ada perlakuan kelompok dari F hitungnya tuh dia tuh lebih kecil ya dibanding F tabel yang 1% atau 5%, berarti parameternya tuh tidak berbeda nyata. Sedangkan untuk perlakuan faktor A, faktor B, dan juga faktor interaksi itu sangat berbeda nyata, jadi parameter yang diukur. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai uji ANOVA, RAL dan RAK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.